Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atas zakah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian malam Kamis yang mulia, maritah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kita bisa hadir di sini bermuajahah, bersilaturahmi sekaligus belajar bersama. Semoga majlis ini, pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mulia, sebelum saya memasuki materi yang hari ini, malam ini saya sampaikan, kami mohon maaf, hari ini Ustadz Zainuddin STHI tidak dapat hadir untuk mengisi kajian malam Kamis ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan oleh karena itu, sementara saya yang mengisi pada malam hari ini. Kemudian saya juga minta maaf kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih berposisi di luar. Silahkan masuk, silahkan menempati tempat yang mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan masuk ke ruang dalam. Maaf bapak-bapak, silahkan masuk ke ruang dalam. Ibu-ibu silahkan masuk ke serambi depan atau serambi kiri. Jangan ada di emperan.
Sekali lagi, ibu-ibu yang masih di emperan silahkan masuk ke serambi depan atau serambi kiri. Terima kasih. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang kami hormati, malam ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan masjid. Semua orang tahu masjid. Tahu Bapak Ibu nggih masjid nggih? Ya. Tapi ini perlu saya sampaikan supaya kita sama-sama memahami masjid itu yang seperti apa dan bagaimana. Tetapi dengan pemahaman yang paling mudah, paling gampang, yang bisa Bapak Ibu pahami dengan sekilas saja. Yang pertama, masjid. Masjid itu dengan musola bedanya apa? Kita di depan rumah kita atau di samping rumah kita ada musola. Kalau ini disebut dengan masjid. Nah, maka perlu saya beri penjelasan dari sisi bahasa maupun dari sisi pengertiannya. Masjid itu arti dalam bahasa Arabnya adalah tempat sujud. Oleh karena itu, kata masjid memiliki kompleksivitas yang luar biasa. Masjid itu tempat sujud, maka bumi Allah ini adalah tempat sujud. Karena di bumi Allah ini manusia dan jin sujud kepada Allah. Itu pengertian dari sisi arti. Dari sisi pengertian, masjid adalah bangunan khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Saya ulangi, bangunan khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu masjid. Oleh karena itu, yang namanya bangunan khusus, maka kategorinya masjid. Walaupun di dalam masyarakat orang bisa menyebutnya masjid, bisa menyebutnya musola, bisa menyebutnya langgar, bisa menyebutnya tajuk, bisa menyebutnya surau. Kalau bangunan khusus untuk beribadah namanya masjid. Mau kecil, mau besar atau sangat besar sama masjid. Jadi nek ning begal kulon kae namine napa Bu? Musola, Nurul, itu masjid. Karena bangunan khusus. Kalau di Nglanyah niku namine napa Pak? Mboten Nglanyah ngriki sing Baitus Salam apa nggen Pak Kajiwura di? Nah, musola Baitus Salam itu juga masjid karena bangunan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun mudeng nggih? Kalau bangunan khusus itu namanya masjid. Nah, sekarang musola itu seperti apa? Musola artinya tempat sholat. Lapangan bisa jadi musola, halaman masjid bisa jadi musola. Paham ya? Musola, takrif pengertiannya adalah bagian dari bangunan yang digunakan untuk sholat. Jadi ada bangunan besar, nah di dalamnya ada bagian dari bangunan besar itu untuk sholat, namanya musola. Di
Di rumah Bapak Ibu, rumah yang besar itu ada kamar khusus untuk sholat, namanya musola. Gedung perkantoran yang megah, di dalamnya ada ruangan khusus untuk sholat, namanya musola. Hotel yang mewah, di dalamnya ada ruangan khusus untuk sholat, namanya musola. Jadi musola itu bagian dari bangunan yang digunakan untuk sholat. Neng mall di sana juga ada ruangan kecil untuk sholat, itu namanya musola. Tapi bangunannya namanya apa? Rumah, kantor, apalagi mall, apalagi pabrik dan sebagainya. Jadi saya ulangi, musola itu adalah bagian dari bangunan yang digunakan untuk sholat. Sampai di sini sudah paham ya? Bisa membedakannya? Kalau bangunan khusus untuk beribadah kepada Allah namanya masjid. Walaupun disebut dengan nama musola, disebut dengan nama langgar, disebut dengan nama tajuk, disebut dengan nama surau, itu tetap namanya masjid. Kalau penamaan lokal bebas. Tapi secara pengertian itu adalah masjid. Tapi kalau bagian dari bangunan yang digunakan untuk sholat namanya musola. Rumah kita ada musolanya. Itu seperti itu. Saya lanjutkan. Ada keluarbiasaan di dalam bagaimana kita membangun masjid. Membangun masjid memiliki nilai yang luar biasa. Bahkan orang membangun masjid ini mempunyai satu nilai yang besar. Di dalam hadis riwayat Muslim disabdakan, man banallahu masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Jadi luar biasa sekali. Orang yang terlibat dalam pembangunan masjid ini sama saja dengan dia membangun istana untuk dirinya sendiri di surga. Maka jangan heran kalau ada panitia pembangunan masjid, itu semua orang berbondong-bondong untuk memberikan infak, memberikan sedekah dan sebagainya. Tapi nek ono panitia pembangunan jembatan, kira-kira rayahan betul. Nih. Padahal nek ora ono jembatannya ya poyeng, tapi tetap karena nilai dari hadis ini luar biasa penjelasan dari Nabi, maka orang berupaya kalau ada membangun masjid ini semangatnya luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang turut membangun masjid walaupun hanya sebesar lubang sarang burung, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nek cara tunjunge turut membangun masjid hanya pun membantu sak boto, itu nilainya luar biasa. Oleh karena itu infak pembangunan masjid akan selalu laris. Tapi ya saya berharap jangan sampai, mohon maaf, karena alasan membangun masjid kemudian menghinakan masjid dengan meminta-minta dengan cara yang tidak terhormat. Silakan meminta-minta tapi dengan cara yang terhormat.
sehingga tidak merendahkan masjid itu. Mengapa demikian? Karena masjid itu punya nilai yang luar biasa tadi. Nilai pertama adalah masjid itu adalah Baitullah, tempat yang terbaik bagi orang untuk berlindung kepada Allah. Nilai yang kedua tadi, masjid ini atau orang yang membangun masjid ini, maka sama saja dia dengan membangun istana di surga. Luar biasa sekali. Selanjutnya, ketika kita membangun masjid dengan segala yang kita punya, ada yang memberikan donasinya dengan uang, ada yang 50.000, 100.000, 1 juta, bahkan ada yang miliaran. Bahkan ada masjid yang dibangun oleh satu keluarga, yang lainnya nggak boleh. Saya kasih contoh, misalnya Masjid Al-Huzaimah di Kajen. Itu yang bangun cuma satu keluarga. Dibangun total jadi baru diserahkan kepada Muhammadiyah. Masjid Al-Huzaimah. Kenapa? Karena berebut satu keluarga mau membangun istana bersama di surga. Pingin damel istana ten swarga mboten Bapak Ibu? Nah, anak ingin siap-siap. Maka manfaatkanlah harta untuk bisa membangun istana di surga. Ada yang dengan memberikan bahan bangunan, ada batu, ada bata, ada semen. Ada juga yang dengan mengsedekahkan tenaganya. Orang iso ngenai duit, tenagane. Semoga semuanya karena Allah sehingga dia berhak untuk mendapatkan balasan istana di surga. Kemudian yang kedua, saya perlu menyampaikan takmir masjid. Masjid jelas sudah, dan takmir masjid. Atau kalau di Masjid Tunjung Sari namanya Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin. Dewan Kemakmuran Masjid As-Sholihin atau biasa disebut dengan takmir masjid. Itu takmir masjid. Kata takmir masjid artinya yang memakmurkan masjid, atau dalam bahasa gampang, panitia yang memakmurkan masjid. Nah, bagaimana orang yang memakmurkan masjid ini? Di dalam surah Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang yang memakmurkan masjid itu tidak hanya pengurus masjid, tetapi semua orang yang terlibat. Yang di dalam ayat ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Salah satu di antara
memakmurkan masjid itu yang pertama adalah melengkapi fasilitas masjid. Yang kedua adalah memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, baik kegiatan ibadah mahdhah seperti sholat jamaah, kegiatan taklim, kegiatan yang lain yang ada di masjid. Kemudian untuk melaksanakan itu, melengkapi kepentingan prasarana masjid maupun memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan itu dibutuhkan atau dibiasakan dengan infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini kategorinya adalah infak takmir masjid. Ini supaya dibedakan. Kalau yang tadi infak sedekah untuk membangun masjid. Yang kedua ini infak atau sedekah untuk memakmurkan masjid. Ini harus dibedakan. Karena niatnya berbeda dan jaminannya juga berbeda. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika sampean memasukkan ke itu tadi ada kaleng pelaku dewe, ada kotak jongkot di situ. Ketika sampean memasukkan itu, niatnya sampean apa? Bangun masjid? Maksudnya infaknya itu apa? Infak untuk bangunan masjid? Apa infak untuk memakmurkan masjid? Ojo double niat, angel mengko. Ini harus jelas. Infak untuk bangunan masjid, bangunan itu termasuk renovasi dan sebagainya, atau infak untuk memakmurkan masjid. Ini harus jelas. Karena begini, saya harus jelaskan, kalau niat Bapak infak itu untuk membangun masjid atau lebih komplitnya kepada menjaga bangunan masjid, renovasi, perbaikan dan sebagainya, maka itu harus digunakan untuk itu, tidak boleh digunakan untuk selain itu. Tetapi kalau Bapak Ibu infak untuk memakmurkan masjid, maka boleh digunakan untuk semua kegiatan yang memakmurkan masjid. Memakmurkan sholat jamaahnya, memakmurkan pengajiannya, memakmurkan keramaiannya, memakmurkan, pokoknya masjid itu menjadi hidup. Ini harus dihati-hati. Dan saya minta nanti dari DKM juga menyiapkan kotaknya beda. Karena nanti begini, kalau penjenengan infaknya untuk membangun masjid karena berharap untuk membangun apa tadi? Istana di surga, kemudian oleh takmir masjid digunakan untuk bukan yang itu, maka kami dosa. Karena tidak melaksanakan amanah penjenengan. Wong Pak nggo gawe ndendene masjid kok nggo gawe liyane. Tetapi kalau infak penjenengan itu untuk memakmurkan masjid, maka bisa kami gunakan untuk memakmurkan masjid. Misalnya untuk membayari imamnya. Kalau di kota-kota itu imamnya 1 bulan 5 juta. Nek neng kene mungkin 5 miliar. Karena langsung dari Allah. Kalau di kota-kota imamnya dibayar, muadzinnya juga dibayar. Muadzinnya itu di sana juga sekitar 5 juta. Kalau di sini saya tidak bisa membayangkan, nek kira-kira muadzine 5 juta, piye setuju pernah? Iki ngguyu apa ngenyek iki? Setuju mboten muadzine 5 juta? Ora wani jawab. Sebab resikone infake sing akeh. Lah nek infake sithik ya ora iso ngenek 5 juta.
Guyon mawon nggih Bu nggih. Ketika infak Bapak Ibu itu untuk memakmurkan masjid, maka bisa digunakan untuk bayar listrik, bayar air, bayari kebersihan masjid, untuk medangi penjenengan, untuk tuku sabun, untuk tuku berkaitan dengan kemakmuran masjid. Tapi kalau uangnya tadi untuk membangun masjid itu tidak boleh, hanya untuk bangunan masjid saja. Pak ganti cendelo, Pak ganti lawang, Pak ganti tembok sing wis kropos, itu infak bangunan masjid. Jadi ini saya minta kejelasan nanti ya. Kalau memang infaknya untuk membangun masjid nanti harus dipisah dengan untuk memakmurkan masjid. Karena kalau infaknya untuk memakmurkan masjid itu bisa untuk beli jajan, anak-anak ngajine ben kiyeng, beli bangku, beli kamera, beli laptop, beli printer, itu dari dana kesejahteraan masjid, memakmurkan masjid. Tapi kalau dana bangun masjid tidak boleh digunakan itu, khusus untuk bangunan masjid. Jadi ini harus kita pahami bersama. Maka kalau infak penjenengan itu untuk kemakmuran masjid, maka dana itu mudah kami gunakan. Misalnya gawe ngenai, mohon maaf ya, membeli bisaroh kepada para ustadz yang ngisi pengajian di masjid, memberi bisaroh kepada para imam atau para khotib yang ngisi di masjid, itu boleh untuk takmir masjid, untuk kemakmuran masjid. Tapi kalau untuk membangun masjid tidak boleh. Dana itu murni untuk pembangunan masjid. Kalau untuk kemakmuran masjid silakan, bebas penggunaannya. Sehingga mau dibelikan sego bungkus dipangan bareng saben Ahad pagi boleh. Boleh, karena ini bunyinya adalah infak memakmurkan masjid. Tapi kalau bunyinya itu infak untuk membangun masjid, maka nggak boleh digunakan untuk itu. Harus khusus untuk bangunan. Ngenteni rehab masjid baru digunakan. Jadi ini hal-hal yang harus disampaikan. Karena kalau tidak nanti pahamnya ndak pas. Wong duit masjid kok nggo gawe medang bareng tuh. Bukan begitu. Itu duit memakmurkan masjid. Jadi harus dibedakan, uangnya dibedakan antara infak pembangunan masjid dan infak memakmurkan masjid. Jadi kalau infak memakmurkan masjid itu fleksibel banget. Nggo gawe nyangoni bocah mek gelem ngaji kowe sing salat subuh ning masjid tak sangoni sekolah 5.000-an, ndak apa-apa. Jadi harus fleksibel banget ini. Misalnya nanti ada kegiatan, misalnya saja ada kegiatan buka bersama puasa sunnah Senin Kemis di sini, boleh memakmurkan masjid. Tapi kalau infak tadi untuk bangun masjid, ya hanya bangun masjid saja, terus rehab masjid saja dan seterusnya. Tidak boleh untuk membayari listrik, membayari banyu, nggo tuku sabun, nggo tuku karpet, tidak boleh kalau itu untuk bangunan masjid. Sehingga ini harus dipahami bersama. Maka saya minta dengan hormat Bapak Ibu yang infak itu, saya minta infaknya jelas. Supaya kami dari DKM juga jelas mengalokasikannya. Pak, saya mau infak 100.000 rupiah untuk bangunan masjid, maka akan kami pisah. Ini akan kami pisah, akan kami simpan, kami gunakan ketika membangun atau merehab masjid. Kuwi nggunakne suwi, Pak. Ngenteni bangun. Tapi kalau penjenengan itu infaknya itu untuk memakmurkan masjid, bisa langsung kami gunakan. Bisa langsung kami gunakan untuk membeli sabun
bisa kami gunakan untuk membeli sapu, bisa kami gunakan untuk membeli air putih, bisa kami gunakan untuk membeli kopi, teh, gula, di sana disediakan. Mbon nate jajal dereng Bu? Kami sediakan. Ada air panas, ada teh, ada kopi, ada gula, ada jahe juga. Ini kami sediakan. Baik, karena itu semuanya adalah infak sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Mong cuma belum saya tulis apa arane? Pelayani sendiri itu apa? Swalayan, kopi, teh, jahe, belum ditulis. Mungkin sudah ditulis tapi belum ditempel ke. Nah, nanti akan kita usahakan ada tempelan swalayan, teh, kopi, jahe. Silakan buat sendiri. Ada tempatnya, ada gelasnya, ada sendoknya, ada air panasnya. Kira-kira penjenengan Pak ngrasake mboten ya monggo. Jadi di sini kami menyampaikan bahwa ketika infak itu adalah infak untuk memakmurkan masjid, maka bisa digunakan apapun kegiatan yang ada di masjid. Bulan puasa kita gunakan untuk buka bersama, boleh. Atau untuk sahur bersama, boleh. Untuk medangi pengajian boleh, untuk nyangoni mubalek sing isi pengajian boleh, lebih fleksibel. Tapi kalau infak itu infak bangunan masjid, hanya bisa digunakan untuk bangun masjid atau rehab masjid. Kira-kira nek kon milih jenengan milih sing endi? Masalahnya begini Bapak Ibu sekalian, karena pemahaman selama ini masih banyak orang memahami bahwa uang infak masjid, termasuk masjid jenengan, masjid apa mau? Nurul Jannah, Samsud Duha, Al Tajdid, Baitul Salam, itu terjadi uangnya itu sampai puluhan tahun ora tinggu. Infak ke musola, diwadahi ning bendahara musola, disimpan di entah itu bank, entah itu koperasi, kemudian uangnya hampir 20 tahun tidak dipakai. Kenapa? Nah, karena nganggone ngenteni bangun. Lah kira-kira nek cara penjenengan, nyuwun sewu nggih, penjenengan ngenai infak terus infake ora kanggo nganti 10 tahun penjenengan gelo ora? Apa maneh infake mau ndok kene ngebang ning ngebang disilih wong liya sing wong ibu ora tau mbayang. Gelo apa jengkel? Apa maneh sing nyilih digunakake nggo gawe nyuwun sewu dodolan-dodolan sing haram, jenengan gelo apa malah tambah jengkel? Maka di sini perlu saya sampaikan. Ingat, jenengan ketika infak ke masjid-masjid itu termasuk Masjid As-Sholihin, infaknya infak bangunan apa infak kemakmuran? Kalau infak bangunan maka harus digunakan untuk bangun atau renovasi masjid. Kalau infaknya untuk kemakmuran silahkan digunakan untuk apapun. Sing repot kuwi guna infake nggo bangunan ning panitiane nggo bayar listrik. Kuwi sing salah sapa? Kira-kira takmir musolane jengkel apa ora nek disalahke? Nah, ini yang saya khawatirkan semacam itu. Infaknya untuk bangunan tapi digunakan untuk bayar banyu lapangan. Itu enggak boleh. Enggak boleh untuk bayar listrik, enggak boleh untuk bayar banyu. Apa mana nggo tuku sapu ora kena. Karena infaknya adalah infak bangunan. Dasarnya man bana masjidan
lillah banallahu lahu baitan fil jannah, itu dasar kuat. Maka ketika saya tidak menganjurkan penjenengan infak memakmurkan masjid, enggak, tapi penjenengan infaknya harus jelas sehingga takmir masjidnya menerima juga dengan jelas. Ditimpan ini nggo gawe bangunan, ya sudah, enggak boleh dikeprek-utek. Kalau ini nggo gawe kemakmuran masjid, ya bebas. Pak toko kayak minyak wangi nggo gawe karpete ben wangi, ya alhamdulillah. Tapi wis pirang-pirang minggu iki karpete ora wangi iki. Apa duit entek apa piye, Mas? Mosok duit kontek. Jadi saya sampaikan ini supaya tidak menjadi fitnah. Jangan sampai takmir masjid atau takmirnya musola penjenengan itu salah di dalam penggunaan dana infak dari masyarakat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini sing ngeseni klentong nyuwun sewu kanggo bangun masjid apa Pak nggo gawe kemakmuran masjid? Alhamdulillah. Nek ngebangun masjid nanti kudu laporan karo panitia ini, karo bendahara nih. Karena harus dipisah uangnya. Walaupun Rp1.000 tetap dipisah. Supaya tidak menjadi masalah bagi panitianya. Harus dipisah. Nanti supaya jadi pemahaman yang jelas. Beda antara bana masjid dan takmir masjid. Membangun masjid dan memakmurkan masjid itu beda. Harus dipahami semacam itu. Karena selama ini pemahamannya masih tidak jelas. Kui bangun masjid apa memakmurkan masjid. Kira-kira nek musolane penjenengan, masjid penjenengan tuku kipas angin mlebune ning endi kuwi? Urunan maneh? Alhamdulillah. Lah sing infak biyen-biyen nang endi? Disimpen ning ngebang. Nah, ini juga jadi permasalahan. Saya minta dengan hormat untuk tamir masjid jangan menyimpan uang terlalu banyak. Gunakan untuk memakmurkan masjid semakmur-makmurnya untuk ukuran kita. Mungkin kita tidak membayari imam masjid, tapi minimal imamnya, khotibnya dilayani dengan sebaik-baiknya. Tidak dibayari, tidak dibisaroi, tapi dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita mungkin tidak membeli AC sejumlah tertentu masjid ini, minimal tempatnya imam ono AC ini. Minimal tempat istirahat imam utawa mubalek ono AC ini. Misalnya Pak Zainuddin jauh sana baru datang, silakan masuk di ruang tamu, kita beri AC supaya seger. Engko dong ngisi pengajian men kepenak. Usuk kempringet panas kabeh ngisi pengajian. Sing nyawang ya melaske, sing ngrasakake ya kesel. Nah, itu bagian melayani para imam, para mubalik sebaik-baiknya menurut ukuran kita. Juga melayani para jamaah sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika jamaah sholat sujud nyuwun sewu Bu, karpete wis 10 tahun urung tahu diresiki. Nyuwun sewu musala penjenengan, masjid penjenengan pripun? Ngresikane 5 tahun pisan apa tuku nganti yahmine urung tahu resiki karpete? Subhanallah. Ya mboten kok kula napa-napa, tapi kalau ketika kita sujud di karpet dan karpetnya itu nyolok irung, paham nggih nyolok irung nggih? Itu ya kira-kira tidak nyaman. Artinya takmir masjid, dewan kemakmuran masjid ini harus menjamin jamaahnya nyaman di masjid. Minimal nalikane sujud ora nyenggrok. Minimal seperti itu.
Minimal ning masjid itu nyaman. Bukan ning masjid hawane panas. Wae kipas. Ning ana sing lucu dong wae kipas dadi masuk angin. Anak sing lucu mana? Atis-atis AC-ne jalake subuh-subuh. Beres. Tapi itulah hidup. Karena tidak sama. Aku katisen, lah si kayak keperinget. Kayak jalake kipas angin, aku sing melu tambah katisen. Tapi itu normal, tidak apa-apa. Karena memang diberi fasilitas itu untuk bisa dinikmati bersama. Jadi saya berharap Bapak Ibu ketika di masjid itu harus ada satu alat atau satu sesuatu yang menjadikan Bapak Ibu nyaman di masjid, ora dicokot nyamuk misalnya. Wonten nyamuke mboten Ibu-ibu? Wonten nggih? Mestine dari takmir itu membuat nyaman ini supaya ketika lungguh nang masjid ki ora cokot nyamuk. Tapi nek kenyamanan ya do ngantuk kabeh ya. Saya berharap itu yang perlu kita pahami bersama bahwa infak sedekah untuk masjid itu ada dua. Yang pertama infak sedekah untuk banal masjid, membangun masjid. Itu khusus tidak boleh digunakan untuk selain itu, hanya bisa digunakan untuk membangun atau merenovasi masjid. Yang kedua infak sedekah untuk memakmurkan masjid. Itu bisa digunakan untuk apa saja yang berkait dengan kemakmuran masjid. Sehingga masjid ini makmur. Salah satu bukti bahwa masjid ini makmur minimal 3. Yang pertama sholat jamaahnya bagus. Jamaah bapak-bapaknya ada bagus, jamaah ibu-ibunya ada bagus. Jangan sampai masjidnya bagus, adzannya bagus, jamaahnya enggak ada. Saya sering menemui masjid apik bahkan paling tingkat tekan kono yo sing adzan, yo sing imam. Ora ono jamaah. Kalaupun ada cuma kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah kadaluarsa. Kuwi jumlahe ora akeh. Lah terus sing tuwa nang endi, sing nom nang endi, sing anak-anak nang endi? Itu jadi masalah. Ini harus dipahami semacam itu. Dan ini masjid-masjid kita banyak yang semacam itu. Kalau jujur masjid Begal Kulon duhur asar ada jamaahnya. Imame merangkap muadzine merangkap jamaah sisan. Lah nek wonge kuwi nono kosong. Itu satu contoh. Jadi kita harus bisa memastikan kemakmuran masjid itu pertama dari sholat jamaahnya yang hidup 5 waktu dan berjalan dengan baik. Yang kedua, salah satu ciri masjid yang makmur itu adalah pengajiannya rutin dan payu. Kayak ana pengajiannya rutin yang ora payu. Neng speaker ku seru, kiai ini macake kitab, liwati ning ngarep masjid isine nenek-nenek karo kakek-kakek ora genep wong 10. Karena ngajine ning teras. Jebule seru tekan Tunjung Sari, liwati ngarepe masjid, isine kakek-kakek karo nenek-nenek ora gelem 10. Itu ciri-ciri masjid yang tidak makmur. Pengajiane ora payu, sing mayune sing tuwek-tuwek sing wis pengin mlebu swarga. Lah sing nom-nom ning ngendi? Pengajiane sini, kalau sini-sininya bagus sini. Ki sing cilik ana sing enom ana sing tuwa ana sing kadaluwarsa ya ana. Sing wedok-wedok ya tak kira bagus, sing tuwek kliwat ya ana. Sing enom si SD MI ya ana. Ini menunjukkan bahwa pengajian ini masjid ini makmur. Dan yang ketiga, salah satu ciri masjid yang makmur adalah
banyak anak-anak ikut sholat jamaah. Banyak anak-anak ikut sholat jamaah. Artinya anak-anak itu ke masjid itu nyaman. Baru SD, TK, sudah banyak yang ke masjid, itu menunjukkan masjid itu makmur. Masjid yang tidak makmur, anak-anaknya nggak ada yang naik ke masjid. Remajanya sungkan naring masjid. Kenapa? Karena di masjid itu tidak nyaman. Ini ada anak SD ke masjid bagus. Bahkan subuh pun masih ada anak-anak SD yang masuk ke masjid. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masjid ini makmur untuk ukuran kita, bukan ukuran yang lain. Itu tiga ciri dari masjid yang makmur: jamaahnya jalan dengan baik, pengajiannya jalan dengan baik, anak-anaknya ada. Maka ada satu nasihat dari guru saya, tidak boleh nyengeni bocah cilik ning masjid. Bocah cilik ning masjid disengeni itu ndak boleh. Ning musola cah cilik sengeni itu ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Karena anak itu, bocah cilik itu adalah penerus masjid dan musola. Kalau dia disengeni sepisan terus ora gelem maring masjid maring musola, goro-goro tahu disengeni, maka alamat musola itu akan kehabisan generasi. Kalau kemudian anak itu tidak mau ke masjid betul-betul, maka orang yang nyengeni itu menjadi sebab anak itu benci dengan masjid dan musola. Ini masalah besar bagi anaknya maupun bagi yang nyengeni. Jadi itu nasihat dari guru-guru saya, tidak boleh marah kepada anak di masjid. Tidak boleh. Bocah gluwian yo kandhani ora apa-apa tapi aja disengeni. Ngandhenane kuwi kudu ngati-ati, nek mutung repot. Jadi mohon dimaklumi apabila di masjid ini banyak anak kecil yang mungkin bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu rodok ganggu. Isik sholat moro-moro melayu ning ngarepe. Ganggu mboten, Bu? Ganggu mboten, Pak? Lah ganggu itu nek panjenengan sholat mikiri bocah cilik. Nek panjenengan sholat sing dipikiri Gusti Allah, insya Allah ora ganggu. Kenapa? Karena banyak di antara kita sholat sing dipikiri bocah cilik pelayon. Jadi mohon ketika sholat mari kita pikirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin anaknya memang perlu dinasehati, tapi cukup kita sampaikan, biarlah orang tuanya yang menasehati. Kalau kita mau menasehati, sampaikan kepada orang tuanya, jangan anaknya. Karena kalau anaknya sampai mutung itu jadi masalah besar bagi anaknya maupun bagi orang yang menjadikan anak itu mutung ke masjid. Mohon dipahami, masjid manapun usahakan jangan sampai memarahi anak di masjid. Kalau kebetulan mau marahi silakan setelah keluar dari masjid baru sengeni, tidak apa-apa, itu lain. Jadi saya harapkan itu harus dipahami bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi supaya dipahami bahwa infak ke masjid itu ada dua, infak bangunan masjid, membangun masjid, dan infak memakmurkan masjid. Monggo, monggo Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya.
Apakah infak kemakmuran masjid bisa untuk membangun masjid? Atau sebaliknya, apakah infak membangun masjid bisa untuk kemakmuran masjid? Secara teori tidak bisa. Secara teori tidak bisa. Karena peruntukannya beda. Tetapi secara prakteknya banyak yang bercampur aduk. Secara prakteknya banyak yang bercampur aduk. Infak bangunan yonggo gawe bayar listrik, infak kemakmuran yonggo gawe ndendeni lawang masjid. Tapi secara teknisnya sebenarnya dipisah. Sehingga nanti diharapkan kotaknya juga dipisah. Kotaknya juga dipisah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi pada prakteknya biasanya campur. Bangunan yang nggo gawe makmurke nggo gawe bangunan. Tetapi di sebagian pendapat saya sampaikan bahwa kemakmuran masjid bisa digunakan untuk bangun masjid, renovasi masjid. Tetapi kalau bangunan masjid tidak boleh untuk kemakmuran masjid. Di sebagian pendapat seperti itu. Nah, kita pakai pendapat yang mana? Saya pakai pendapat yang paling gampang, supaya saya dari DKM tidak terlalu keberatan. Jadi silahkan yang untuk bangunan masjid disimpan penuh untuk bangunan masjid, kemudian untuk kemakmuran masjid bisa digunakan untuk kemakmuran masjid, dan kalau disepakati dari jamaah bisa untuk membantu rehab masjid. Kalau disepakati dari jamaah, maka panitia atau takmir masjid harus minta izin pada jamaah. Jadi tidak asal-asalan, supaya bisa dipahami. Minta izin pada jamaah, nek uang kemakmuran masjid, infak kemakmuran masjid ono ning kas 50 juta ini untuk mendukung pembangunan, misalnya rehab masjid, boleh enggak? Kalau boleh ya silahkan. Tapi itu perlu apa? Rembukan izin dari yang infak. Karena yang infak itu niatnya nggo kemakmuran masjid. Tapi bisa. Kalau yang ini bisa dipahami. Tapi yang khusus bangun masjid enggak bisa untuk kemakmuran masjid. Saya kira jelas Bapak Ibu ya? Supaya bisa dipahami, supaya niat penjenengan ketika infak itu niatnya pas dan penggunaannya juga pas. Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pemahaman bersama, supaya niatan kita ketika infak itu jelas dan penggunaan infak itu juga tidak menyalahi niatan dari orang yang berinfak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.